Yang pertama, saya akan melakukan analisis rancangan acak kelompok pada soal menggunakan Microsoft Excel. Berikut merupakan data berdasarkan soal yang tertera tadi. Ada 6 perlakuan kombinasi pemupukan, yaitu kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK terhadap 4 ulang atau kelompok rumput laut. Di sini akan diuji dengan RAK untuk mengetahui apakah pupuk ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rumput laut. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan dulu total dari perlakuan dengan total dari kelompok menggunakan rumus SUM. Kita geret sampai data keempat dan dilakukan begitu seterusnya. Selanjutnya kita hitung total dari kelompok sama juga pakai SUM. Dan langkah selanjutnya kita hitung total dari total atau grand total, kita tinggal jumlahkan saja. Dapatlah hasilnya 952,5. Selanjutnya kita menghitung FK atau faktor koreksi dengan rumus total dari total atau grand total dikuadratkan dibagi dengan jumlah perlakuan ditambah jumlah kelompok. Maka didapatkan hasil. Berikutnya menghitung JKT atau jumlah kuadrat total dengan rumus sum square. Kita geret sampai ke 45,6. Lalu kita kurangkan dengan FK. Maka didapatkan hasil 890,43. Berikutnya kita akan menghitung JKK atau jumlah kuadrat kelompok. Sama dengan sum square total ulangan sampai data keempat. Dibagi dengan banyaknya perlakuan, ada 6. Lalu kita kurangkan dengan FK. Didapatkan JKK yaitu 95,10. Selanjutnya kita akan menghitung JKP atau jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sum square. Kita kuadratkan, kita bagi dengan kelompok yaitu 4. Lalu kita kurangkan dengan FK. Dapatlah JKP yaitu 658,06. Sekarang kita akan menghitung JKG atau jumlah kuadrat galat. Rumusnya adalah JKT dikurang JKK dikurang JKP. Dapatlah JKG-nya yaitu 137,26. Kalau sudah dapat hasil dari FK, JKT, JKK, JKP, dan JKG, lalu kita buat tabel daftar sidik ragam atau tabel analisis variansi. Derajat bebas kelompok yaitu 4 dikurang 1, derajat bebas perlakuan yaitu 6 dikurang 1, dan untuk galat adalah ulangan dikurang 1 dikali dengan perlakuan kurang 1. Dan didapatkan hasil totalnya. Dan untuk JK kita masukkan saja kelompok yaitu JKK, perlakuan yaitu JKP, galat yaitu JKG, dan total yaitu JKT.
Lalu untuk menghitung kuadrat tengah adalah JK dibagi dengan DB. F hitung kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat dan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KT galat. Didapatlah F hitungnya itu 3,46 dan 14,38. Selanjutnya kita lihat pada tabel F tabel 5%, derajat bebas pada kelompok 3 dan galatnya 5, maka didapatkan F 5%-nya yaitu 3,29. Selanjutnya derajat bebas perlakuan 5 dan galat 15, maka didapatkan F 5%-nya dari tabel yaitu 2,90. Lalu bisa kita tarik kesimpulan F hitung dibandingkan dengan 5%, F hitung lebih besar, maka notasi sangat berbeda nyata. Jadi kesimpulannya dari banyaknya perlakuan pemberian level mineral pupuk berbeda terhadap produksi rumput laut memberikan pengaruh yang signifikan. Berikutnya, saya akan melakukan analisis rancangan acak kelompok pada soal menggunakan SPSS. Berikut data dari soal yang sama seperti sebelumnya, kita urutkan ke bawah. Selanjutnya membuka aplikasi SPSS, buka variable view, ketik perlakuan, kelompok, dan rumput laut. Lalu di label, juga kita samakan perlakuan, kelompok, dan rumput laut. Lalu di value-nya, karena ada 6 perlakuan, berarti kita bikin 6. 1 mewakili kontrol, 2 mewakili PK, 3 mewakili N, 4 mewakili NP, 5 mewakili NK, 6 mewakili NPK, 4 lalu klik OK. Lalu value untuk kelompok ada 4. Berarti kita bikin 1 mewakili kelompok 1, 2 mewakili kelompok 2, 3 mewakili kelompok 3, 4 mewakili kelompok 4. Nah, setelah ini kita masuk ke data view. Di sini terdapat perlakuan, kelompok, dan rumput laut. Lalu kita copy nilai rumput laut di Excel ke SPSS. Klik paste. Lalu untuk kelompoknya kita urut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Di sini datanya sudah sesuai pada Microsoft Excel tadi. Selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian klik Univariate. Masukkan rumput laut di Dependent Variable. Dan perlakuan dan kelompok di Fixed Factor. Kemudian klik Model. Klik Build Terms. Masukkan perlakuan dan kelompok. Lalu klik Continue. Kemudian dilakukan uji lanjut, klik Post Hoc. Perlakuannya pindahkan. Lalu kita pilih to key. Klik Continue. Lalu klik OK. Di sini kita akan mendapat nilai atau analisis ANOVA-nya. Bisa dilihat pada tabel ini terhadap nilai F, maka dapat disimpulkan yaitu nilainya berbeda sangat nyata. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis rancangan acak kelompok pada soal menggunakan Minitab. Berikut data dari soal dan kita susun ke bawah. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama perlakuan, kolom kedua kelompok, kolom ketiga rumput laut. Kemudian barulah kita kopikan data yang kita susun ini ke dalam Minitab. Klik di pojok, kemudian paste. Kemudian, untuk melakukan analisis menggunakan sidik keragam, menggunakan Minitab, langkahnya adalah yang pertama kita klik Start, kemudian arahkan ke ANOVA, lalu klik One Way. Kita masukkan bobot rumput laut ke dalam respons. Kemudian untuk faktor, masukkan perlakuan. Setelah itu kita klik Residual. Setelah itu, kita klik Grabs, klik yang 4-in-1, kemudian OK, lalu klik OK. Berikut hasil dari analisis perhitungan sidik keragam dapat dilihat pada output. Nilai P lebih kecil dari 5%, ada 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara level mineral pupuk dengan produksi rumput laut. Selanjutnya, pengujian asumsi bisa kita lihat melalui residual plot rumput laut. Kita bisa lihat dari grafik normal probability plot. Jadi kalau titik-titik berada dekat dengan garis, maka bisa dikatakan bahwa galat kita normal. Selanjutnya untuk residual fit, jika tidak membentuk pola, jadi bisa dikatakan bahwa asumsi galat bebas. Kemudian juga bisa dilihat dengan observation order. Di sini juga sama, jika tidak memiliki pola apa-apa, maka galatnya saling bebas. Selanjutnya, asumsi homogenitas varians dapat menggunakan uji Bartlett. Caranya kita start, kemudian klik ANOVA, lalu klik Test for Equal Variance. Kita masukkan responsnya adalah rumput laut, dan faktornya adalah perlakuan. Klik OK. Ini adalah output dari uji homogenitas. Ada uji Bartlett dan Levenes. Di sini dari data kita asumsi variances homogen berarti terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk asumsi normalitas kita klik Start,
kemudian basic, kemudian masuk ke normality test, variabelnya kita masukkan resi, lalu klik OK. Ini adalah uji normalitas. Dari data yang kita miliki, galat atau residual yang dimiliki berdistribusi normal. Berarti asumsi normalitas galat terpenuhi. Sekian penjelasan analisis RAK menggunakan Excel, SPSS, dan Minitab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.